Oke teman-teman, Cindy lanjutkan video kedua ya. Tentu video pertama teman-teman udah lihat tentang update virus corona, terus tentang petugas rumah sakit, petugas kesehatan dari rumah sakit ditugaskan khusus di airport Hong Kong. Terus ada juga petugas rumah sakit yang ditugaskan khusus menangani pasien yang paling bahaya karena terkena virus corona, yang ditempatkan khusus di daerah Meifu sana. Jadi teman-teman pasti udah melihat atau mendengarkannya. Nah sekarang Cindy bahas video kedua, juga masih melanjutkan sedikit tentang virus corona tadi. Jadi selain petugas yang khusus ditugaskan di airport ataupun di center khusus yang paling bahaya, di rumah sakit Hong Kong juga masih hati-hati ya menangani atau menjaga orang-orang yang terus atau kena virus corona. Jadi beberapa hari ini Hong Kong sudah mulai mulai normal lah seperti sedia ya, karena sudah hampir setiap hari warga lokal ini nggak ada penularan. Jadi hampir 15 hari, 2 minggu lebih itu nggak ada warga Hong Kong yang lokal ini terkena virus corona, nggak ada. Semua yang ada cuma satu atau mungkin dua itu dari luar negeri masuk ke Hong Kong atau dari lain negara masuk ke Hong Kong. Jadi bukan warga lokal, warga luar ya. Jadi moga-moga nanti secepatnya pemerintah itu membuka jalur untuk penerbangan ya, walaupun kita harus tetap sabar menunggu, karena ini bukan di Hong Kong aja yang terkena virus kan, di Indonesia juga banyak banget, semakin hari semakin banyak. Mungkin teman-teman juga tadi mendengar jumlah totalnya 11.000 lebih loh yang terkena virus, belum lagi di negara-negara lain banyak banget. Jadi mungkin untuk beberapa saat teman-teman nggak pulang atau menunda cuti, karena yang ditakutkan teman-teman pulang ke Indonesia terus dikarantina di rumah. Cindy mendengar ada juga beberapa daerah itu yang nggak menyukai TKI pulang karena dianggap membawa virus corona. Jadi mungkin lingkungan nggak menyukai atau nggak senang teman-teman pulang ke Indonesia karena terkena virus tadi. Itu tidak semuanya teman-teman, cuma beberapa daerah mana yang pernah atau sering ada gitu, nggak semua daerah kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak terpaksa karena visa habis atau mungkin karena sudah nggak ada kerjaan lagi, jadi harus terpaksa pulang, ya tunda aja dulu. Untuk yang visanya masih panjang, tunda sampai keadaan atau lingkungan benar-benar aman, barulah pulang atau cuti ke Indonesia ya teman-teman. Karena juga demi kebaikan kita semua dan kebaikan keluarga. Belum tentu setiap hari juga belum ada penerbangan. Mungkin teman-teman bisa terbang sampai Jakarta, setelah sampai Jakarta ke daerah masing-masing juga agak kesulitan angkutan juga banyak kan. Jadi kalau nggak terpaksa harus pulang, tundalah atau gantilah lain bulan gitu teman-teman ya, demi kebaikan kita semua. Terus ini sini juga mau bahas kisah yang sangat menyedihkan teman-teman. Juga ada kisah yang sangat gimana ya bilangnya, istilahnya kebetulan banget gitu loh. Kebetulan ini ada seorang pemuda umur 32 tahun, adalah anak muda yang masa-masa berpacaran ya, 32 umur di Hong Kong, umur segitu umur masa pacaran umum lah teman-teman. Kalau di Indonesia mungkin umur 18 sudah mulai pacaran, tapi di Hong Kong umur 32 normal banget gitu. Dia ada masalah tentang pacaran tadi, atau ada masalah khusus yang dia nggak bisa pecahkan sendiri teman-teman. Pemuda ini akhirnya berusaha untuk bunuh diri di sebuah gedung. Dia mau terjun ke bawah gitu, dari gedung atas terjun ke bawah ya. Setelah dia naik ke gedung atas, ada orang yang melihat, terus akhirnya
petugas yang membantu itu datang teman-teman. Kadang ya petugas itu udah menyiapkan jauh jam atau jauh waktu di bawah untuk terjun, itu disiapkan kayak bantal besar untuk penumpang, maksudnya untuk kalau dia terjun ke bawah akhirnya kena bantal tadi mental, nggak kena lantai, berarti nggak rusak badannya gitu loh yang mesti dimaksud. Selain persiapan itu ada petugas petugas kayak army tadi, teman-teman. Army pernah tahu kan kalau di Indonesia angkatan yang itu di Indonesia kan ada angkatan laut, angkatan udara, atau angkatan apa itu jenenge, angkatan darat ya gitu kan. Nah, army ini ketuanya ini yang ketuanya dari bawahan-bawahan, dia diikat apanya itu tubuhnya, terus di gedung paling atas dia langsung terbang ke bawah, menghibur pemuda tadi ya, berbagai cara sampai 1,5 jam lebih teman-teman. Si pemuda sama petugas yang dari atas diikat badannya langsung terbang ke bawah tadi, mendekati si pemuda tadi, berarti dia kan sambil pakai ikatan langsung di area pemuda berdiri tadi, dia menghibur berbagai bahasa, berbagai cara, hampir 1,5 jam barulah berhasil. Pemuda tadi diajak bicara terus gitu, tanpa menyadari si petugas tadi langsung menangkap tubuhnya. Terus setelah menangkap tubuhnya dibawa turun ke bawah. Lah, iya itu untung banget teman-teman, karena kalau si pemuda tadi melihat terus sama petugas, nggak mungkin pemuda tadi mau ditangkap kan, mau namanya aja mau bunuh diri, pikirannya sudah benar-benar nggak karuan. Ya itu karena masalah percintaan mereka lah, mungkin masalah apa percintaannya, mungkin masalah keuangan atau masalah keluarga, belum jelas teman-teman, karena masih diselidiki. Akhirnya selamatlah si pemuda tadi, terus sama petugas langsung dibawa di tempat yang khusus menangani orang yang putus asa itu teman-teman. Lah berarti si penolong ini benar-benar hebat teman-teman, karena dia tidak memikir yang lain-lain, yang penting pikiran dia harus orang ini selamat. Dari lantai atas paling tinggi langsung dia pakai ikatan, langsung terbang ke bawah. Setelah gitu mengajak bicara supaya si pemuda tadi pikirannya nggak kebunuh diri aja ya, berbagai cara lah, bicara apapun diungkapkan. Di saat pemuda lengah, si penolong tadi langsung menangkap tubuhnya, terus dibawa turun. Alhamdulillah teman-teman, pemuda tadi selamat dengan baik, walaupun mungkin pikirannya atau hatinya stres banget ya. Nanti akan ditanganin khusus bagi yang punya atau dokter kejiwaan gitu maksudnya, mungkin ditanganin khusus nanti. Itu masih alhamdulillah banget teman-teman, karena bisa tertolong. Karena banyak kejadian kalau orang yang mau bunuh diri itu sudah terlanjur meninggal baru datang si penolongnya. Karena si penolong kan walaupun 5 menit ya, ditelepon 5 menit datang. Kalau orang mau bunuh diri apa mau menunggu 5 menit? Tentu saja dia nggak akan menunggu waktu kan. Nah untung tadi petugas cepat, orang itu si pemuda tadi langsung bisa terselamatkan, untung banget. Nah terus ini cerita yang lain di bawah teman-teman, ini nggak bisa dibilang untung teman-teman, ini sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan, karena jiwanya nggak bisa tertolong lagi. Ini juga seorang perempuan teman-teman, masih muda banget lah, umurnya masih 20 tahun ke atas lah, 20 berapa tapi belum sampai ke 30, berarti 30 di bawah ya, 20 ke atas gitu, masih muda banget. Orang itu, si gadis ini sebetulnya baik ya, telaten gitu teman-teman. Dia punya toko perhiasan kayak anting-anting atau mungkin gelang tangan atau mungkin kalung yang dibuat pakai tangan itu loh,
bukan emas teman-teman, cuma pernak-pernik buatan itu kan. Anak muda senang untuk anting-anting macam-macam bentuk, macam-macam produk itu, kan senang gonta-ganti ya untuk anak muda. Nah dia menjual kayak gitu, dia punya toko sendiri teman-teman. Terus setiap hari dia buka toko, sore tutup toko atau malam tutup, terus pulang ke rumah. Dia masih tinggal bersama keluarga. Lah kemungkinan karena virus corona beberapa bulan terakhir ini, mungkin tokonya sepi pengunjung, atau mungkin dia punya masalah lain ya yang nggak bisa dipecahkan, atau nggak bisa diceritakan ke teman, atau mungkin nggak bisa diceritakan ke keluarga. Kemungkinan akhirnya dia menyimpan sendiri di hati teman-teman. Ia menyimpannya sendiri di hati, nggak diutarakan, atau nggak ada tempat untuk menyelesaikan masalahnya, disimpan sendiri di hati teman-teman. Terus suatu hari dia biasanya pagi berangkat, malam pulang ke rumah orang tua gitu kan. Lah seperti biasa dia pergi bekerja sampai malam hari kok dia belum pulang teman-teman. Bapaknya atau keluarganya telepon mungkin berkali-kali nggak diangkat teleponnya. Terus mungkin keluarga atau orang tuanya hatinya nggak enak ya. Seumpama setiap hari dia pulangnya jam 7 malam, kok sampai jam 10 malam nggak pulang atau nggak kasih kabar. Biasanya kan makan di rumah sama keluarga gitu, kok nggak ada kabar. Akhirnya orang tuanya gelisah teman-teman. Tanya ke teman yang lainnya nggak tahu, atau nggak sama perempuan ini, nggak sama gadis ini. Jadi orang tuanya langsung datang ke tokonya teman-teman. Setelah tokonya didobrak atau dibuka, terlambat teman-teman. Dia sudah mengikat lehernya pakai tali, gantung diri di tokonya. Sudah terlambat teman-teman. Sangat menyedihkan sekali. Terus orang tuanya langsung lapor ke polisi, terus ditanganin. Lah itu juga kemungkinan karena imbas atau ada masalah pribadi, kita juga belum tahu. Berita juga, maksudnya berita di televisi atau di koran juga belum menyebutkan dengan detail penyebabnya apa gitu. Lah masih dalam penanganan rumah sakit atau polisi yang menangani. Jadi sebetulnya kasihan banget teman-teman, umurnya masih gadis. Yang pertama tadi si pemuda alhamdulillah tertolong, nasibnya tertolong, akhirnya dia bisa hidup kembali, walaupun sekarang juga masih dalam penanganan khusus. Tapi untuk yang gadis ini sangat disayangkan, malang sekali nasibnya teman-teman. Jadi ini bisa kita ambil hikmahnya teman-teman. Kalau teman-teman punya masalah yang nggak bisa dipecahkan sendiri, carilah teman, atau carilah keluarga, atau bisa curhat ke orang-orang yang bisa dipercaya, bisa untuk melepaskan beban teman-teman. Karena kalau beban itu disimpan sendiri, kalau hatinya kuat mungkin nggak ada masalah. Kalau hatinya nggak kuat, yang ditakutkan akan ke jalur yang salah teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi pembahasan virus corona, terus masalah dokter, dan ada pembahasan yang menyedihkan dan sangat malang tadi, cerita orang yang meninggal tadi. Jadi kalau teman-teman menyukai cerita atau kisah-kisah lanjutnya, Cindy akan setiap hari membahas kisah-kisah yang menarik, unik, dan juga mungkin menjengkelkan juga ada. Jadi ikutin terus video Cindy dengan jalan subscribe, like, dan share, serta komentar di bawah kalau ada saran yang membangun. Oke teman-teman, ketemu lagi besok dengan ulasan yang lain. Terima kasih.